Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam tentang gerakan sholat beserta bacaannya. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman oleh Allah dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. واجعلني من عبادك الصالحين آمين آمين يا رب العالمين. Pada minggu kemarin kalian sudah menulis sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Shallu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dari hadis ini dijelaskan ya bahwa ketika kita mau sholat, maka gerakannya ataupun bacaannya diperintah untuk mencontoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diingat ya anak-anakku bahwa semua bacaan yang kita baca ketika sholat itu semuanya mengandung doa. Karena arti dari sholat di sini adalah doa. Ya, baik anak-anakku, bagaimana sih gerakan yang dicontohkan oleh Rasulullah ataupun bacaan yang sudah dicontohkan Rasulullah? Berikut penjelasannya. Ada 10 gerakan pokok yang dilakukan ketika sholat. Yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Caranya bagaimana? Yaitu kedua kaki sejajar tetapi posisinya adalah renggang, tidak mepet ya. Dan jaraknya itu minimal 1 jengkal ya. Kemudian posisi badan itu menghadap ke arah kiblat. Dan pandangan mata kita adalah menunduk melihat tempat sujud. Setelah semua sikap tersebut sudah siap, menghadap kiblat, kemudian kaki merenggang, posisi wajah menghadap ke arah sujud, maka dilanjutkan membaca niat sholat ya. Ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika kalian tidak bisa sholat dengan berdiri, maka dibolehkan dengan duduk. Dan ketika duduk tidak bisa, maka boleh dengan berbaring menyamping ya, agak miring, tidak agak miring tapi miring ya, miring ke barat. Posisinya tetap miring ke barat. Kemudian ketika tidak bisa berbaring miring, maka boleh dengan telentang. Kalau telentang ini posisi kepala agak tinggi dari posisi kaki ya, lebih tinggi dari posisi kaki kepalanya. Kemudian ketika 3 ini tidak bisa, maka yang terakhir adalah dengan isyarat mata ya. Begitu mewajibkannya Allah sholat, sampai ketika tidak bisa itu boleh dengan isyarat
mata agar seseorang tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat ya. Baik anak-anakku, balik lagi ke gerakan tadi ya. Yang pertama adalah gerakan berdiri tegak bagi yang mampu, yaitu kaki merenggang 1 jengkal, posisi badan menghadap ke arah kiblat, posisi wajah atau mata kita menuju ke arah sujud. Setelah itu membaca niat sholat. Niat sholat di sini ada 5 karena sholat fardu di sini ada 5 waktu ya yang sudah kalian tulis kemarin. Yang pertama niat sholat subuh. Lafalnya adalah usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Kalau Anda tidak bisa membaca Arabnya, Bu Vita sudah menyiapkan Latinnya. Di situ boleh dibaca ya. Kemudian yang kedua niat sholat zuhur. Usolli fardhodh zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat asar. Usolli fardhal ashri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Yang keempat niat sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atim mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Yang terakhir niat sholat isya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu ada 5 niat sholat fardu. Sebagaimana yang sudah kalian tulis kemarin ya, bahwa sholat fardu itu ada 5 waktu. Selanjutnya tadi yang pertama berdiri tegak ya, gerakan sholat ya. Yang kedua ini adalah takbiratul ihram. Caranya adalah mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Ya, diangkat, kemudian telapak tangan terbuka menghadap ke depan ya. Tidak mengepal nggih, tapi dibuka. Kemudian jari-jarinya rapat. Nah, ini yang ibu jari tidak rapat karena dia ada di bawah daun telinga. Setelah itu membaca takbir. Nah, gimana ya membaca takbir? Yaitu Allahu Akbar gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah bersedekap. Caranya yaitu tangan dilipat di atas pusar atau bahasa Jawanya udel ya. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Jadi posisi tangan kiri itu di bawah ya. Yang kanan berada di atas memegang pergelangan.
Setelah itu membaca doa iftitah. Setelah selesai membaca doa iftitah, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah yang diawali Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Situ ya, ada 7 ayat surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah dibaca, selanjutnya adalah membaca surat pendek dalam Al-Quran yang telah kalian hafal. Boleh membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu sampai selesai. Atau yang pendek saja boleh surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu juga boleh ya. Atau yang pendek lagi surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, itu juga boleh. Terserah kalian, yang penting sudah dihafal ya surat pendeknya. Nah, tadi kan ada membaca doa iftitah terlebih dahulu ya. Sebelum membaca Al-Fatihah dan surat, itu membaca doa iftitah terlebih dahulu. Bunyinya adalah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyira. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Seperti itu ya anak-anakku doa iftitah. Ini sudah Bu Vita siapkan latinnya, nanti kalau ndak bisa membaca Arabnya boleh dibaca latinnya yang bawah itu nggih. Baik, untuk lebih jelasnya gerakan dari 3 tersebut di atas. Yang pertama tadi berdiri tegak, yang kedua takbiratul ihram, dan yang ketiga adalah bersedekap, akan Bu Vita contohkan atau Bu Vita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya nak ya. Di sini Bu Vita akan mencontohkan 3 gerakan sholat. Simak dengan baik-baik ya. Yang pertama adalah berdiri tegak. Perlu diingat ketika berdiri tegak, kedua kaki ini renggang, kira-kira 1 jengkal ya, tidak boleh mepet seperti ini, tetapi renggang kira-kira 1 jengkal. Ini untuk laki-laki dan perempuan sama. Kemudian posisi badan ini mengarah ke kiblat atau ke barat ya. Kemudian pandangan mata kita tertuju ke sujud. Bu Vita contohkan. Seperti itu. Sekarang gerakan yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram di sini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Contoh kalau laki-laki, tangannya ketika diangkat ya, Allah. Nah, ini agak ke samping ya, tidak merapat. Ini kalau laki-laki. Posisi tangan tetap menghadap kiblat. Merapat ya, tidak mengepal seperti ini, tidak dibuka menghadap kiblat. Ibu jari di bawah daun telinga.
Nah, seperti ini posisi ketika takbiratul ihram untuk laki-laki. Sekarang kalau perempuan itu mepet atau merapat. Nah, ibu jari tetap di bawah daun telinga. Hanya saja kalau perempuan itu mepet, gini nggih, merapat. Ya. Jadi di situ letak perbedaan antara takbir laki-laki dan perempuan. Paham ya? Kemudian sekarang yang ketiga adalah bersedekap. Ketika bersedekap di sini laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Semuanya yang tangan kiri berada di bawah, letaknya di atas pusar. Kemudian yang kanan berada di atas memegang pergelangan tangan kiri. Seperti ini. Ya. Kita akan mencontohkan dari gerakan 1 sampai 3. Sekarang yang laki-laki terlebih dahulu. Membaca niat ya, karena sudah posisinya sudah benar, menghadap kiblat, kaki renggang, posisi wajah atau pandangan menuju ke sujud. Membaca niat sholat subuh. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ini untuk laki-laki. Kemudian sekarang yang perempuan. Kaki tetap renggang ya. Membaca niat sholat duhur. Usolli fardhadh dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini untuk perempuan. Perlu diingat ketika kalian melafadzkan Allah, itu bebarengan dengan kalian mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, ketika bar itu berarti juga harus selesai bersedekapnya ya. Jangan ketika sudah Allahu Akbar tetapi kalian belum bersedekap. Itu salah. Jadi harus bareng. Kalau sudah melafadzkan dan sudah selesai, berarti gerakannya juga sudah selesai sampai bersedekap seperti ini. Allahu Akbar. Nah, ini pas ya. Lafal takbir atau Allahu Akbar tadi tepat atau pas juga dengan gerakannya selesai bersedekap. Bar seperti ini. Baik anak-anakku, cukup sekian contoh dari 3 gerakan yang sudah Bu Vita contohkan ya. Silahkan untuk yang laki-laki mencontohkan gerakan seperti laki-laki tadi yang sudah Bu Vita contohkan ya. Kemudian kalau perempuan berarti mengikuti contoh perempuan ya. Mudah-mudahan anak-anak diberikan pemahaman oleh Allah ya untuk mempraktekkan ini. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, anak-anak sudah menyimak contoh dari ketiga gerakan tersebut. Kemudian juga sudah menyimak dari doanya atau bacaannya. Sekarang tugasnya adalah praktek 3 gerakan sholat yang sudah Bu Vita contohkan. Yang pertama adalah berdiri tegak. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah bersedekap beserta menghafal bacaan sholatnya. Yang pertama adalah 5 niat sholat fardu. Ya, hafalkan semua 5 niat tersebut. Yang kedua adalah doa iftitah. Ya, yang tadi kabirau itu ya. Itu doa iftitah. Silakan dihafalkan 2 bacaan tersebut. Niat, kemudian doa iftitah.
Untuk surat Al-Fatihah dan surat pendek tidak perlu ya, karena Bu Vita yakin anak-anak sudah setiap hari melafalkan surat Al-Fatihah di sekolah ya. Baik anak-anakku, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.